Hi everyone, welcome back to my content. Gue pengen ngebahas mengenai E3 2021. Biasanya gue ngikutin dari beberapa tahun belakangan sih khususnya. Cuma tahun ini gue banyak yang skip sih, jadi ngeliat recapnya doang. Gue pengen ngebahas dari sisi Ubisoft. Ubisoft ini dia game-nya cukup buat gue yang menarik itu ada Avatar. Avatar itu menarik buat gue, baru di-announce juga. Gue kira ini sequelnya dari film James Cameron gitu, dan ternyata ini game. Ini rilis buat PS5 dan Series X PC, jadi nggak dapet untuk versi PS4-nya. Gue penasaran sih dengan hasil akhirnya. Gue pengen lihat grafiknya karena ini didesain khusus untuk current gen bahkan ya. Sekarang kan dihitungnya udah current gen yang PS5 ini. Dari sisi trailernya sih itu grafiknya keren banget sih. Dan gameplaynya juga belum tahu. Cuma kalau menurut gue bakal mirip dengan typical game Ubisoft lainnya. Yang bakal ngambilin pose. Terus open world juga sih kayaknya. Nggak banyak detail sih, cuma dari gambaran trailer singkatnya. Dan we'll see gitu. Gue bakal penasaran sih. Bakal ngikutin juga sih perkembangan game Avatar ini. Terus ada Far Cry 6, ada beberapa gameplay trailer, dan ya ini game Far Cry jadi lu harusnya sih lu udah tahu bakal kayak gimana gameplaynya. Mungkin bakal sama dengan ada ya kurang lebih sedikit-sedikit fitur baru lah ditambahin di sini. Cuma secara basic gameplay bakal sama, lu bakal open world, terus ngambilin pose, ngebuka-buka petanya. Dan dari sisi grafik juga oke sih, khusus yang buat PS5 ya. Dari kelihatannya sih sangat menarik, dan settingnya juga beda dari yang kemarin-kemarin. Ya ini salah satu game yang gue tunggu juga. Ini rilis targetnya kayaknya di tahun depan awal deh. Terus dari Ubisoft sih kayaknya gitu aja sih yang menurut gue cukup oke. Gue nggak main Mario plus Rabbids yang buat game strateginya buat Switch. Just Dance juga ini kan refresh dari sebelumnya ya, typical game. Gue pengen ngebahas dari sisi Microsoft dan Bethesda. Kayak ini disatuin. Yang paling menarik buat gue itu ada Forza Horizon 5. Gue sendiri bukan bukan gamer Xbox. Terakhir itu ada Xbox 360, gue nggak punya Xbox One. Dan Forza Horizon 5 ini dari grafiknya keren sih, keren banget menurut gue. Sangat enak dilihat di mata. Targetin rilis di November tahun ini. Dan ya ini kayak typical Forza. Menurut gue sih Gran Turismo-nya Microsoft gitu. Bakal ngangkat penjualan atau enggak? Nggak tahu sih. Terus ada Halo Infinite. Dia typical Halo juga, multiplayer, dan ya seperti itu gitu. Karena gue nggak bakal terlalu bisa banyak berkomentar mengenai Microsoft sih. Karena ya gue nggak terlalu, bukan main konsolnya gue. Ada Starfield ini gamenya Bethesda yang kayak ini udah di-announce sebelum dia dibeli sama Microsoft sih. Gue agak sedih juga sih, soalnya ini salah satu game yang menurut gue punya potensi untuk ya mungkin begitu rilis punya potensi jadi Game of the Year di tahun perilisannya juga. Gue tahu kualitasnya Bethesda, kemampuan Bethesda kalau dia bikin ini kan genrenya role playing gitu, mirip
Fallout lah. Cuma ini rilis untuk ya Microsoft dan PC gitu. Mungkin bakal rilis di PS, kayaknya nggak bakal sih soalnya dia announce ini. Gue nggak tahu ke depannya. Never say never. Terus ada Square Enix. Nggak terlalu banyak. Cuma yang menarik buat gue itu ada Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Ini gamenya rilis di PS4 juga, PS5 juga. Dan ini kayaknya ini game kayak Demon Soul-esque. Coba gue lihat dulu di sini. Final Fantasy Origins. Dan gue sendiri agak, gue nggak bisa ngebuka tab, berat banget ini. Jadinya berat. CPU usage-nya udah sampai 80%. Menurut gue ini game yang beda sih. Dia kan kayaknya ini bakal kayak ya Demon Soul-esque. Dan gue penasaran juga. Mungkin akan gue beli, cuma gue pengen lihat reviewnya kayak gimana sih. Ada Guardians of the Galaxy juga. Ini kayaknya mirip dengan Avengers sebelumnya. Gue sendiri nggak tertarik dengan ini. Terus ada Hitman Sniper The Shadow, ini buat mobile. Game mobile sekarang sih udah, menurut gue udah gila banget sih. Dari sisi grafik dan dari sisi size-nya juga kayak udah rata-rata mulai dari 700 mega ke atas gitu. Dan ya kayak Square Enix itu kayak yang bakal diinin banget sih Final Fantasy Origins. Gue sendiri juga penasaran, pengen lihat update-nya kayak gimana. Yang terakhir ada dari Nintendo. Dia ngeluarin Nintendo Direct yang buat E3. Dan gue ngikutin Nintendo untuk beberapa, ya dari awal sih. Gue ngikutin Nintendo dan gue berharap bakal setiap dia ngeluarin Nintendo Direct ataupun Indie Direct, gue berharap dia ngeluarin sesuatu yang bisa bikin gue pengen beli game itu, gue pengen mainin game itu. Dan ternyata sejauh ini belum gitu. Terakhir tuh gue pengen Story of Season atau game yang apa ya, yang bisa game RPG gitu, game RPG. Entah itu port dari konsol sebelumnya atau dari generasi sebelumnya, ataupun dia ngeluarin IP baru gitu. Cuma kayaknya sejauh ini belum ada yang bikin gue pengen ini gitu. Cuma di Nintendo dari kali ini dia ngeluarin typical game Nintendo. Dari sisi grafik juga pasti minimalis gitu. Gue nggak bilang jelek, cuma stylenya Nintendo ya bakal kayak gitu. Yang menarik itu dia ngeluarin ada Advance Wars. Ini game dulu gue sempat mainin di versinya NDS. Terus ada WarioWare juga, Mario Party, dan yang menarik itu ada Metroid Dread. Gue nggak ada sisi emotional attachment dengan franchise-nya Metroid, jadi sempat nyobain bentar sih yang di versinya 3DS, Metroid apa gitu gue lupa. Iya, bukan game gue gitu.
bukan dari sisi grafik ya, tapi dari sisi apa enggak kena aja di gue. Jadi mungkin gue akan skip. Banyak sih yang gue skip gitu, dan gue malah lebih tertarik dengan Advance Wars gitu. Terus dia ngeluarin sedikit teaser buat Zelda barunya. Cuma nggak ada update mengenai Zelda portingan dari Nintendo Wii ya. Kayaknya nggak ada deh. Dia nggak announce Zelda Game Watch juga, yang kemarin kan rilis yang untuk Mario Bros ya, dan ini dia ngeluarin versinya Zelda. Ya buat ngejual nostalgianya sih. Dan yang paling gue tunggu itu ada Shin Megami Tensei 5. Ini kayak gue bakal mainin. Iya bakal kayak ya agak-agak mirip Persona kan, karena ada relasinya dengan Persona juga. Semoga nggak di-delay untuk SMT 5 dari sisi grafis. Ya kayak gitu nggak bisa. Cuma ini kan game RPG dan lu bisa mainin di mana aja, itu udah enak banget sih. Kayak itu aja sih dari Nintendo. Yang di luar itu gue ngeliat Diablo 2, gue ada unsur emotional attachment-nya dengan game ini, dan ini game yang gue mainin dulu pas masih zamannya SD SMP. Dan iya gue nggak tahu bakal rilis di konsol atau enggak. Kayaknya sih mungkin bisa, dan kayak bisa juga dimainin di Switch kalau mau di-port ke Switch. Dan yang satu lagi yang menurut gue menarik itu Battlefield 2042. Gue salah satu yang suka dengan Battlefield, dan iya kayak bakal banyak gap-nya nggak antara PS4 dan PS5 dari sisi grafis ya. Yang penting sih selama FPS-nya nyaman, bakal aman-aman aja sih. Grafiknya mungkin bisa diturunin untuk yang PS4. Karena kalau game multiplayer kayak gini kan bakal ngincer FPS tuh bakal penting banget. Kalau bisa sih di atas 45, 60 sih enaknya, cuma nggak tahu deh bakal kayak gimana. Gue nungguin update dari Final Fantasy 16 juga nggak ada di sini. Game yang gue pengen lihat perkembangannya kayak gimana. Final Fantasy 7 remake yang part 2 juga belum ada update-nya. Kayaknya masih jauh sih itu untuk bisa rilis. Ya belum. Fallout juga belum ada update barunya lagi. Kayak itu aja yang gue bisa sampaikan. Ini versinya gue, versi game yang gue tunggu. Dan dari secara keseluruhan, apakah ini E3 yang oke? Ya menurut gue B aja. Belum, nggak ada sesuatu yang wah atau mengejutkan. Dan gue ngerti karena ini dari sisi pandemi bakal menghambat mereka dalam sisi produksi atau yang lain-lainnya gitu. Dan ya we'll see nextnya bakal kayak gimana. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.